Patsy Wright tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Temannya baru saja menelponnya dan mengatakan dia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, Patsy dibunuh dua pria. "Ah, kamu ada-ada saja," komentar Patsy tentang mimpi aneh temannya itu. Patsy terlalu sibuk untuk memikirkan sebuah mimpi. Kegiatannya banyak. Dia baru saja berlatih menunggang kuda. Dia memang suka kuda. Dia bahkan punya 2 ekor kuda. Salah satunya bernama Dry Leo, kuda terbaik yang dibelinya seharga $26.000. Dalam waktu dekat, dia bertekad akan ikut kompetisi berkuda dengan menunggang Dry Leo. Patsy juga berencana membeli sebuah ranch seluas 30 hektar untuk tempat tinggal bagi kuda-kudanya. Suatu saat nanti, dia juga ingin tinggal di ranch itu agar dekat dengan alam. Patsy memang luar biasa, aktif berkuda, aktif berbisnis, juga aktif di berbagai acara charity. Dia independen dalam segala hal, termasuk finansial. Patsy tinggal di kota Arlington, Texas. Dia punya 2 anak dan sudah 2 kali menikah yang semuanya berakhir dengan perceraian. Di usianya yang ke-43, dia puas dengan hidupnya dan tak ingin menikah lagi. Hidup Patsy makmur berkat usaha Southwestern Historical Wax Museum, sebuah museum yang menampilkan patung lilin tokoh-tokoh legendaris dari kawasan barat daya Amerika seperti Billy the Kid, Wyatt Earp, dan sebagainya. Museum yang dimiliki Patsy dan sisternya Sally itu selalu ramai dikunjungi wisatawan. Setiap tahun pendapatan Patsy dan Sally semakin bertambah. Hari itu, Patsy menghadiri acara di museum hingga larut malam. Usai acara, dia pulang ke rumah. Karena tidak bisa tidur juga menjelang subuh, Patsy meminum obat batuk yang bisa membuatnya mengantuk. Dia sudah biasa melakukannya untuk membantunya tidur nyenyak. Tapi tak lama setelah menenggak obat batuk, Patsy merasa tidak enak. Napasnya sesak. Panik, dia menelpon Sally sekitar pukul 3 subuh. "Sally, aku baru saja menelan obat batuk dan napasku sesak." Belum sempat kalimatnya selesai, terdengar suara telepon jatuh. Sally tahu sesuatu yang buruk telah menimpa sisternya. Bersama suaminya Steve Horning, dia bergegas menuju rumah Patsy. Tapi pintu depan terkunci, mereka tak bisa masuk. Akhirnya Steve masuk lewat jendela yang sedikit terbuka, lalu membuka pintu dari dalam agar Sally bisa masuk. Keduanya bergegas menuju kamar tidur Patsy, dan di sana mereka melihat wanita itu seorang diri di tempat tidur sudah tak sadarkan diri. Sally segera menelpon 911 sementara Steve melakukan CPR. Begitu petugas paramedis tiba, mereka tak bisa menemukan detak nadi Patsy. Wanita itu segera dilarikan ke rumah sakit dan dokter menyatakan Patsy telah meninggal dunia. Hari itu, tanggal 23 Oktober 1987. Polisi yang juga hadir di TKP dan mendapat informasi dari Sally bahwa sisternya sesak napas setelah minum obat batuk, segera menyita obat batuk itu dan mengirimnya ke lab untuk diperiksa. Keluarga Patsy berkabung. Mereka tak menyangka Patsy yang sehat dan ceria pergi begitu cepat. Apakah dia terkena serangan jantung? Semua bertanya-tanya dan mencoba menebak-nebak. Tapi untuk mengetahui penyebab kematian Patsy, mereka harus menunggu hasil otopsi. Ketika hasil otopsi keluar, semua terkejut termasuk polisi. Di tubuh Patsy ditemukan strychnine. Strychnine adalah bahan kimia yang biasa dipakai membasmi hewan pengganggu seperti tikus, binatang pengerat, coyote, dan sebagainya. Strychnine bereaksi cepat. Dalam waktu 15 menit setelah masuk ke dalam tubuh, akibatnya fatal. Penjualan strychnine diatur ketat karena masuk kategori bahan kimia berbahaya. Si pembeli harus memiliki surat izin penggunaan. Selain itu, strychnine juga bisa diperoleh di lab universitas. Dosis strychnine yang ditemukan di tubuh Patsy dan botol obat batuk sangat tinggi. Sempat muncul kecurigaan Patsy bundir, tapi hal itu segera dibantah pihak keluarga dan teman-teman. Mereka mengatakan Patsy adalah sosok periang dan positif. Sempat juga muncul dugaan produk obat batuk itu terkontaminasi saat pembuatan, tapi setelah diperiksa polisi, hal itu tidak terbukti. Berarti ada seseorang yang mencampurkan strychnine ke obat batuk Patsy. Tapi siapa? Yang pasti dengan dosis besar seperti itu, polisi yakin pelakunya adalah orang yang benar-benar benci pada Patsy. Polisi pun mulai melakukan investigasi. Diperkirakan si pelaku adalah orang dekat Patsy yang mengenal kebiasaannya minum obat batuk jika tak bisa tidur. Saat kejadian malam itu, ternyata alarm rumah Patsy tidak diaktifkan dan ada 2 piring bekas makanan di kamar tidur. Sepertinya malam itu Patsy ditemani seseorang di rumahnya, tapi siapa?
Yang lebih anehnya lagi, sehari setelah meninggalnya Patsy, seorang anak Patsy menerima telepon dari seorang wanita yang ingin bicara dengan ibunya. Ibu sudah meninggal, begitu jawab sang anak. Si wanita penelpon itu kemudian menjawab, "Oh, baguslah kalau begitu." Polisi menebak-nebak motif pembunuhan. Bisa jadi uang, cinta, benci, atau balas dendam. Siapa saja yang kira-kira diuntungkan dengan meninggalnya Patsy? Polisi harus menginvestigasi satu persatu orang terdekat Patsy. Pertama, pasangan Sally dan Steve Horning. Sally adalah sister kandung Patsy. Ayah mereka, Tom Bolton, adalah pengusaha sukses migas. Ketika Tom meninggal, terjadi perebutan warisan antara Sally, Patsy dengan ibu tiri mereka. Sally dan Patsy keluar sebagai pemenang dan harta warisan sang ayah jatuh ke tangan mereka. Sally dan Patsy kemudian bersama-sama menjalankan usaha museum patung lilin. Tapi polisi mendapat informasi dari teman-teman mereka, Sally sebenarnya cemburu pada Patsy. Museum itu maju karena kemampuan Patsy mempromosikannya. Patsy cantik dan disukai banyak pria. Di belakang Patsy, terkadang Sally mencela sisternya itu. Sally menikah dengan Steve Horning tahun 1981. Steve lebih muda beberapa tahun dari Sally. Meski Steve memiliki usaha konstruksi, tapi usahanya tersebut kurang menguntungkan. Sebabnya, Steve lebih banyak menghabiskan waktu berburu hewan liar seperti rusa. Hubungan Steve dengan iparnya Patsy tidak dekat. Patsy tidak suka dengan Steve karena dia menganggap Steve orang yang palsu. Menurut Patsy, kerja Steve hanya menghabiskan uang warisan milik Sally, bahkan sampai-sampai berhutang karena suka main saham dan getol berburu. Bahkan pada sore hari sebelum Patsy meninggal, Patsy sempat mengatakan pada seorang teman, "Aku tak sudi Steve Horning ada di dekat-dekatku." Patsy bahkan berencana membuat perjanjian agar jika Sally meninggal, saham Sally di museum tidak jatuh ke tangan Steve. Patsy dan Sally sudah sepakat untuk membuat perjanjian itu pada bulan November. Namun 2 minggu sebelum pertemuan itu, Patsy meninggal. Begitu Patsy meninggal, Museum Wax atau Museum Patung Lilin itu menjadi milik Sally dan Steve Horning. Karena alasan-alasan itulah, polisi curiga Steve lah yang menghabisi Patsy. Polisi pun minta Steve mengikuti tes poligraf. Tes pertama hasilnya tak bisa disimpulkan, sedangkan tes kedua Steve lolos. Meski begitu, polisi masih tetap mencurigai Steve sebab tes poligraf bukan segalanya. Seseorang bisa saja mampu mengendalikan diri dan berbohong dengan baik untuk mengelabui mesin poligraf. Lagi pula, polisi menemukan catatan kejahatan Steve. Pada tahun 1970, pria itu pernah menyerang seorang wanita meskipun akhirnya tuduhan itu dicabut. Tapi lagi-lagi polisi bimbang. Kalau memang Steve yang meracuni Patsy, mengapa dia nekat memberikan CPR pada wanita itu? Sebab saat melakukan CPR, bisa-bisa racun itu masuk ke dalam mulutnya. Polisi kemudian melanjutkan investigasi pada kedua anak Patsy, yaitu Leslie dan Wayne. Keduanya adalah mahasiswa di Texas Tech. Mereka memiliki hubungan baik dengan ibu mereka. Hanya saja mereka pernah minta agar Patsy memberikan mereka saham di museum. Saat itu Patsy menolak karena menganggap belum waktunya sebab mereka masih terlalu muda untuk berurusan dengan saham. Sepeninggal ibu mereka, Leslie dan Wayne mewarisi properti ibunya. Polisi meminta keduanya menjalani tes poligraf dan mereka lolos. Selanjutnya, giliran Bill Wright diperiksa polisi. Bill Wright adalah mantan suami pertama Patsy. Dia adalah ayah Leslie dan Wayne. Pria itu menduduki posisi eksekutif di sebuah perusahaan besar. Bill dan Patsy bercerai tahun 1980. Bill pindah ke Houston dan telah menikah lagi. Setelah kematian Patsy, orang-orang terkejut. Ternyata, Patsy telah menunjuk Bill dalam wasiatnya sebagai eksekutor atau pengurus properti miliknya. Selanjutnya, polisi menginvestigasi Robert Cox, mantan suami kedua Patsy. Robert adalah seorang investor. Dia menikahi Patsy bulan April 1983. Tapi begitu menikah, menurut Patsy, Robert yang tadinya baik dan charming berubah menjadi pria yang sering membentak dan bersikap kasar pada dirinya. Robert juga benci tinggal di Arlington, Texas. Tapi yang paling bikin kesal Patsy, dia harus menanggung seluruh pengeluaran rumah tangga. Robert hanya sesekali memberi uang. Sepertinya hampir seluruh pendapatannya dipakai untuk berjudi. Lama-kelamaan Patsy merasa Robert cuma menumpang hidup padanya. Terlebih setelah kemudian Patsy mengetahui Robert terlilit banyak hutang dan berusaha melibatkannya untuk menanggung hutang itu.
Pada bulan Oktober 1984, keduanya pun bercerai, tapi Robert tidak terima. Dia sering menguntit kemana Patsy pergi. Dia juga kerap mengintai Patsy di rumah dari mobilnya yang diparkir di pinggir jalan. Melihat kelakuan Robert, Patsy memasang alarm di rumahnya dan mengajukan restraining order ke pengadilan agar Robert menjauhinya. Pada akhirnya, Robert berhenti mengganggu Patsy. Pada September 1986, pengacara Robert menghubungi Patsy untuk diminta bersaksi masalah kebakaran yang terjadi di museum milik Robert yang berlokasi di Galveston, Texas. Robert dituduh sengaja membakar museum itu untuk mendapatkan uang asuransi. Pengacara Robert minta jika Patsy bersaksi di pengadilan agar dia meringankan Robert. Tapi Patsy mengatakan dia akan bersaksi sesuai dengan apa yang diyakininya, yaitu Robert terlibat dalam aksi pembakaran museum di Galveston. Polisi berpikir, apakah mungkin karena hal itu Robert marah lalu melenyapkan Patsy? Polisi minta Robert menjalani tes poligraf, tapi pria itu menolak. Apa boleh buat, polisi tidak bisa memaksanya. Setelah kematian Patsy, polisi kemudian mendapat informasi bahwa Robert Cox menang di pengadilan perihal kasus kebakaran museum miliknya di Galveston. Dia tidak terbukti sengaja membakar museum miliknya itu. Pihak asuransi akhirnya memberi ganti rugi padanya sebesar $1,3 juta. Polisi kemudian menanyai Larry Todd. Larry adalah kekasih Patsy. Pria itu seorang PNS dan tinggal di kota lain yaitu di Austin. Beberapa jam sebelum Patsy meninggal, Larry sempat berbicara dengannya lewat telepon. Dia benar-benar terkejut saat mendengar kematian Patsy. Investigasi polisi masih berlanjut. Kali ini target mereka adalah pasangan Bill dan Bonnie Alexander. Mereka adalah pengurus kuda-kuda milik Patsy. Kuda mahal yang dibeli Patsy ternyata atas nama pasangan Alexander. Selama ini Patsy memang selalu membeli kuda-kudanya lewat pasangan Bill dan Bonnie Alexander dan membayar mereka untuk merawat kuda-kuda itu. Sehari sebelum meninggal, Patsy memberikan cek yang sudah ditandatangani kepada Bill dan Bonnie untuk biaya pelana kuda. Bill dan Bonnie kemudian menulis nominal cek itu sebesar $4.000. Pada hari kematiannya, Patsy meminta staf keuangannya untuk mencairkan sebagian asetnya sebesar $125.000 untuk pembelian sebuah ranch yang diidamkannya selama ini. Patsy pernah selama sebulan tinggal bersama pasangan Alexander untuk belajar menunggang kuda. Dia kagum pada Bill. Kepada teman-temannya, Patsy mengatakan kalau dia bisa menemukan seorang pria single seperti Bill Alexander, dia akan menikahinya. Ketika ditanyai polisi perihal kuda-kuda itu, menurut Bill dan Bonnie, kuda-kuda itu dibeli atas nama mereka karena Patsy tidak ingin jika nanti terjadi sesuatu padanya, kuda-kuda itu jatuh ke tangan Steve Horning yang dibencinya. Tapi ada bisik-bisik yang mengatakan Bill sebenarnya jatuh cinta pada Patsy, namun Patsy menolak karena Bill sudah punya pasangan yaitu Bonnie. Mungkinkah Bill yang meracuni Patsy karena wanita itu menolak cintanya? Atau dia khawatir jika nanti Patsy pindah ke ranch sendiri bersama kuda-kudanya maka dia akan kehilangan pendapatan? Ataukah Bonnie yang meracun Patsy karena cemburu pasangannya jatuh cinta pada Patsy? Polisi juga menemukan fakta menarik. Ternyata pengurus kuda terkadang memakai strychnine untuk merawat kuda-kuda mereka. Karena kecurigaan itu, polisi minta Bill dan Bonnie Alexander menjalani tes poligraf. Keduanya lolos. Sampai sejauh ini polisi belum juga bisa menemukan pelaku. Dikhawatirkan bisa-bisa kasus ini jadi dingin. Namun tiba-tiba polisi mendapat telepon dari seorang pria. Tahukah kalian Leo Fikes pernah pacaran dengan Linda Donahue? Begitu tanyanya pada polisi. Kebetulan sekali polisi juga sedang menangani kasus Linda Donahue. Wanita itu ditemukan tewas di kamarnya akibat tikaman. Polisi tahu Patsy pernah dekat dengan Leo Fikes dan kemudian meninggalkannya. Dan Leo Fikes punya perusahaan yang menjual produk kimia. Mungkinkah pria tersebut punya akses ke produk strychnine? Tapi setelah polisi meneliti lebih lanjut, Leo Fikes terbukti tidak pernah berhubungan dengan strychnine. Leo mengaku pada polisi dia pernah kencan beberapa kali dengan Patsy pada musim panas 1987. Tapi dia kecewa karena Patsy tidak pernah menunjukkan sikap serius hingga akhirnya hubungan mereka pun tak berlanjut. Sehubungan dengan kasus Patsy, Leo Fikes lolos tes poligraf. 11 bulan setelah Patsy meninggal, terjadi lagi hal mengejutkan. Museum patung lilin yang sekarang telah jadi milik Sally dan Steve Horning terbakar habis. Penyidikan menunjukkan kebakaran disebabkan korsleting listrik.
Pihak asuransi membayar kerugian sebesar $4 juta yang dianggap kurang oleh Sally dan Steve sebab pembangunan kembali museum membutuhkan biaya $5,5 juta. Namun meski begitu, Sally langsung membangun kembali museum itu. Tapi kali ini dia mengubah segalanya. Dia membangun museum bertemakan Arabia yang sama sekali berbeda dengan museum yang terdahulu. Tak lama setelah peristiwa kebakaran museum itu, polisi mendapat telepon dari seorang ex-napi wanita. Ex-napi itu mengatakan bahwa dulu di museum milik Patsy dan Sally pernah bekerja seorang resepsionis bernama Lori Williams. Lori yang berusia 26 tahun itu suatu hari di tahun 1984 izin pulang karena sakit. Anehnya, 11 hari kemudian dia meninggal. Penyebab kematiannya tidak pernah diketahui secara pasti. Ex-napi itu mengatakan, apakah mungkin Lori meninggal karena diracun juga seperti Patsy? Begitu banyak pihak yang dicurigai, tapi begitu minim bukti. Investigasi polisi pun macet dan akhirnya dihentikan sama sekali. Sampai sekarang kasus ini tidak terpecahkan. Tidak diketahui siapa yang meracuni Patsy Wright. Nah, sekarang saatnya kalian yang memecahkan kasus ini. Siapa pelakunya dan apa motifnya melenyapkan Patsy? Tulis jawaban kalian di bawah, jelaskan secara runut dan rinci. 3 jawaban terbaik masing-masing akan mendapatkan uang tunai Rp200.000. Jawaban kalian kutunggu sampai Sabtu 20 Maret 2021 tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kuis ini hanya untuk subscriber Umbrascal ya, jadi bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Sebelumnya, kuucapkan matur nuwun. Selamat memecahkan kasus, sampai jumpa di pengumuman pemenang.